Oke. Udah ya? Oh, sip. Oke. Welcome di tempat di mana kita akan berbicara pada orang-orang yang memiliki pengalaman kompeten dan informasi terpercaya. Hanya di mana? Di PPKPI Multimedia. Di sini kita kedatangan tamu, dia seorang instruktur, Pak Budi, betul Pak? Sebagai pengajar di jurusan elektronika, komunikasi. Nah, baiklah. Bapak, selamat siang, Pak. Selamat siang, Luar Bang. biasa kali, Pak ya. Sepertinya Pak semakin ceria Amin. terlihatnya. Masya Allah. Amin. Makin ganteng, Pak. Asik. Masih satu istrinya, Pak? Masih? Masih. Oke. Bapak, boleh dong sedikit ceritakan pada kami untuk detailnya background Bapak itu seperti apa hingga saat ini menjadi seorang pengajar di PPKPI. Oke. Monggo, Pak. Makasih. Makasih waktunya ya. Iya, Pak. Ini terima kasih udah diundang. Jadi namaku Rudi Setiadi, biasa dipanggilnya Rudi. Aku ngajar di elektronika. Concernnya di kalau elektronika industri sih. Cuman di elektronika komunikasi juga ngajar. Saya asalnya dari industri. Industri, baik. Jadi bukan akademisi ya. Mhm. Tapi dari industri, terus direkrut di PPKPI sebagai instruktur non ASN. Jadi, Oke, baik. jadi bukan honorer, bukan ASN, jadi dari industri. Baik, Pak. Gabung baru sih tahun Baru, Pak, ya? 2022. Masih baru, Pak? Baru Masya banget. Allah. Baru banget. Cuman dari 2022 ke sini itu luar biasa loh performanya. Aku suka dan ketemulah ketemulah soul-nya di sini. Soalnya terlihat Pak dari wajah Bapak itu sangat tergambar sekali pemirsa. ini pinter ngangkat, bantingnya enak. Oke, aman. Boleh. Oke Pak, mungkin aku ingin lanjut pertanyaan kedua. Kalau bisa Pak, ceritakan Pak, di sini itu Bapak sudah 2 tahun Pak ya mengajar di sini. Ya, Saya ingin tahu Pak, sudah sedetail apa, produk seperti apakah, dan siswa yang Bapak hasilkan tuh udah sampai mana di tahun sekarang? jadi gini, PPKP itu kan pusat pelatihan kerja ya, pengembangan industri. Kalau dulu sebutannya BLK, Balai Latihan Kerja. Oh iya. Jadi sebetulnya PPKP ini produsen. Dosen. Apa yang diproduksi sama PPKP siswa. Jadi PPKP itu melatih orang-orang yang pengen punya skill untuk kerja. Oke. Gitu. Nah, siswa yang kebetulan aku handle di elektronika itu anak-anak yang bukan anak-anak tapi orang-orang yang kepingin punya skill di bidang elektronika, baik yang industri ataupun yang komunikasi. Yang komunikasi kebetulan untuk sekarang itu teknisi handphone ya. Kalau dulu komunikasi itu servis TV, servis amplifier segala macam. Amplifier, baiklah. Nah, kalau sekarang bukan, tapi kalau sekarang itu teknisi handphone. Oke, berarti. Siswa yang dihasilkan oleh elektronika. Jadi gini, pengen jadi teknisi susah nggak sih? Gampang loh. Gampang, Pak? Gampang. Wah, gimana, Pak? Belajar di YouTube beres. Bener. Nggak perlu ke PPKPI. Bener. Mau jadi apa teman-teman? Mau jadi ahli las? Nggak perlu ke PPKPI. Belajar di YouTube. Selesai. Bener. Pertanyaannya, kenapa harus ke PPKPI? Satu jawabannya. Karena untuk bertemu dengan Pak Rudi. Itu dia guys, kunci pertama Pak Rudi. Betul sekali. Jadi sebetulnya gini, kenapa harus ke PPKPI? Jadi di PPKPI itu istimewanya apa sih? Istimewanya di PPKPI kita nggak cuma ngajar teknis. Baik. Jadi yang kita ajar itu, lu menjadi teknisi. Teknisi yang benar yang gimana? Satu. Terus kedua, teknisi yang baik itu gimana? Jadi seorang teknisi itu bukan cuma sekedar ngerapihin, ngebenerin, tinggal. Enggak gitu. Oke, baiklah. Makanya di PPKPI kita juga ajarin soft skill-nya. Soft skill-nya itu ya. paling penting. Soft skill kebetulan ada kewirausahaan, terus prakerja, K3, terus bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya, betul. Kenapa itu perlu diajarin? Karena di saat
teman-teman gabung di dunia industri nggak akan nanya skill lu sebatas mana, enggak. Oke. Jadi kayak teman-teman yang lain, industri itu nanya satu hal yang dibutuhin sama industri. Lu bisa diatur nggak? Betul juga. Iya kan? Betul, betul. Jadi kalau kita ngelamar pekerjaan ke industri nggak mau tahu lu pinter apa enggak gitu. Tapi lu bisa diajar, bisa diatur apa enggak gitu. Kalau teknik, skill bisa diajari, Bang. Betul. Yang nggak bisa diajar attitude. Betul, betul. Makanya kita di PPKP itu yang dikejar itu. Kebetulan kalau tadi tanya siswa seperti apa sih yang udah dihasilin sama aku ya, khususnya di elektronika industri, di elektronika lah. Siswa yang sudah kami hasilkan itu siswa-siswa yang nggak cuman skill. Karena ada siswaku yang kerjanya cuman bisa kerja dua minggu. 2 minggu? Jadi ngelamar, boleh magang gitu. Boleh magang. Magang 3 bulan nih. Tekennya 3 bulan magang ya. Betul, Pak. Cuman 2 minggu dia bisa kerja. Hebat, Pak ya. Kenapa cuma 2 minggu dia kerja? Selebihnya kemana? Selebihnya dipanggil sama manajer untuk jadi asistennya manajer. Waktu itu baik. Berarti ada beberapa waktu yang agak ini, Pak ya. Iya, nggak, selain istimewanya gini. Jadi dia bukan jadi teknisi doang gitu. Kok bisa magang 2 minggu terus ditarik sama manajer untuk jadi asisten dia? Istimewanya di mana, Jo? Istimewanya di komunikasi. Di komunikasi, ya. Jadi teman-teman, nah ini buat teman-teman yang lagi cari kerjaan nih. Skill butuh nggak? Butuh. Betul. Tapi soft skill lebih butuh. Itu untuk dunia industri, dunia usaha di swasta ya. Nggak instansi ya. Betul. Kalau di dunia swasta itu. Jadi lu akan kepake kalau komunikasi lu bagus. Itu dia, intinya situ, Attitude-nya. Pak ya. Attitude-nya, komunikasinya harus dipelajari lagi, dan itulah alasan orang-orang belajar di PKPI. Bukan hanya ilmu saja, tapi dari tingkah lakunya, karakternya dibentuk supaya dipakai di industri, Pak ya. Betul. Luar biasa sekali. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Oh ya, Pak, mengenai ini, Pak. Saya kepikiran. Perbandingan antara pengalaman Bapak sendiri ketika masa muda mungkin, Pak ya. Apa pernah muda kan? Pernah Lagi dong? masih muda ini. Oh iya, kelihatannya. Aduh, Masih muda. masih muda. Wow. Kalau sama Pak Mulki paling beda setahun lah. Beda sehari, Pak. Beda sehari. Beda sehari, Pak ya. Kalau perbandingan antara Bapak dulu belajar sebagai teknik, elektronika, komunikasi, dengan sekarang Bapak sebagai pengajar, ada nggak perbedaan dari masa itu dengan masa sekarang, Pak? Bedanya bukan di skillnya, Pak. Bukan skillnya. Bedanya itu di mental. Wah, mental. Bedanya di mental. Kalau zaman kami dulu belajar, itu sorry ya, ditabok, ditendang ya biasa. Tahan kias, Pak ya. Kias, tahan pukul. Tahan. Sudah itu kita nggak sakit hati loh, dibentakin gitu, dimarahin itu kita nggak sakit hati loh. Kuat, Pak ya. Zaman sekarang gimana? Zaman sekarang, wah udah deh, masuk dipanggil polsek gitu. Iya, berbahaya pemirsa. Sekarang mah, makanya pernah nggak dengar ada perusahaan yang nggak mau nerima milenial? nah itu sering terjadi dan sering viral. Kenapa coba? Karena nggak siap, teman-teman. Nggak siap, emang nggak Nah siap. makanya tak bilang sama teman, sama siswaku, kalian tolong buktiin bahwa omongan itu salah. Oke. Jadi mereka tidak akan menyesal terima kalian sebagai milenial atau Gen Z. Mereka akan nyesal kalau mereka nggak terima kalian. Gitu. Kenapa? Karena kalian siap. Apanya yang siap? Bukan skill, bukan teknisnya, tapi soft skillnya yang kalian siap. Gitu. Jadi kayak masalahnya kalau zaman kami dulu masuk kerja dimarahin segala macam udah siap, karena waktu dari dididik juga keras gitu kan. Jadi kalau di dunia kerja, ini di bip nggak nih? Tolol lu gitu. Pip. Siap. Okay. Apa atau Scooby dulu kan gitu. Ya, Scooby-Doo, benar-benar. Zaman dulu ya. Kita nggak itu udah biasa gitu loh. Tapi kalau anak-anak yang sekarang, nggak usah anak-anak. Saudara gitu. Masih Begitu disuruh
dimarah begitu, dia langsung pulang nangis sampai di rumah ngadu sama ibu. Lu kenapa mau berhenti aja? Aduh, Aku nggak kuat dimarahin wah kacau. Nggak kuat mental, Nggak ya kuat mental. Bener, nggak kuat mental, Siap, siap. mental. Betul, Mental, betul. mental Mas. dia langsung. Begitu. Kira-kira gitu deh. Luar biasa sekali, Pak. Tergambarkan. Oh ya, Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, Bapak menerapkan K3 kan di Ya. Bapak. Ya. Seperti apa sih Pak gambaran K3 yang Bapak terapkan ke mereka? K3 itu kita apa? Nggak ada excuse. Jadi kalau K3 sangat keras kita. Soalnya K3 itu di dunia kerja itu luar biasa sekali. Oke. Jadi contohnya kita di elektronika tuh mainannya listrik tuh. Jadi nggak boleh sedikit pun alfa lah gitu. Oh, Kayak contohnya pakai alat ukur deh. Alat ukur itu setelah pakai harus di off. Oh gitu, baik. Orang baik, bilang, baik. lah kan cuma alat ukur doang, bener alat ukur doang. Tapi lu nggak tahu, begitu dia tidak di off, konslet ngasep, meleduk, kena yang lain kan kira-kira gitu. Maaf Pak ya. Heeh, Segitunya loh ya. segitunya. Segitunya. Berarti dari setiap attitude yang diajarkan juga ternyata keselamatan itu juga Keselamatan penting. nomor satu, iya. Karena PPKPI ini juga mengajarkan attitude, mengajarkan sifat, mental, dan juga bagaimana keselamatan ketika kerja. Nah, itu dipertanyakan. Itulah hal paling penting dan krusial ketika kalian diterima di industri. Betul, Pak? Betul. Betul. Oke, luar biasa sekali, guys. Sebenarnya ini adalah pembicaraan yang luar biasa sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Namun ya. Oh iya Pak, mungkin agak lama lagi sih kita bakal ngobrol-ngobrol. Setidaknya kita boleh Pak seruput dulu Oh gelasnya. iya, oke. Kita minum dulu. Makasih nih. Untuk meredakan tenggorokan. Gitu. Kru, makasih ya kru. Oke. Oh, kalau boleh tahu Pak, sedikit nih beberapa produk yang mungkin Bapak ajarkan pada anak-anak, baik itu di service ataupun mau itu dibuat, apa sih bentuk salah satunya? Jadi gini, kalau di elektronika komunikasi itu kan kita teknisi handphone ya. Handphone. Paling hebat itu di saat kita berhasil ngidupin atau nyervis iPhone. Wis, iPhone Pak Bip ya, bip. iPhone. Handphone termahal Handphone pokoknya. termahal. Termahal di Handphone bumi termahal. ini. Kalau di elektronika industri itu kan kita concernnya di sequential sama di PLC. Wis, apa tuh Pak? Jadi sequential itu rangkaian kontrol. Jadi pabrik itu kontrolnya itu pakai sequential itu. Oke. Itu manualnya. Aduh. Tapi kita juga naik kelas ke yang otomatis. Otomatis Pak. Otomatis. Jadi PLC namanya. Programmable Logic Control. Jadi dia pakai program. Jadi pabrik lu maunya produksi apa? Jalan cerita barang ini gimana? Kita yang program. Kita yang program. Kita yang program dari bahan sampai packing. Itu. Nah, ini concernnya kita di situ. Baik, cuman karena kita elektronika, kita juga belajar dasar elektronika. Nah, di dasar elektronika ini teman-teman juga diajarin prinsip kerja elektronika dasar itu sampai bikin produk lah. Contohnya kayak power supply, kemudian running LED, 99 counter itu kita buat untuk ke anak-anak didik di situ. Oke. Jadi mereka nggak cuman yang tinggi ya. Tinggi aja ya. Yang rendah, basicnya kita belajarin. Jadi teman-teman itu bukan cuman hafal tapi juga paham. Paham, betul. Jadi sebelum mempelajari hal yang tinggi, rendah dulu basicnya. Luar biasa. Oke. Bapak, kalau misalkan nih, ada nggak Pak kepikiran untuk memberikan inovasi terbaru untuk anak-anaknya? Siapa tahu kan anak-anak didik Bapak bisa tiba-tiba menciptakan teknologi terbaru, misalkan HP, iPhone 17 gitu kan, bip, gitu. Ada nggak Pak? Kira-kira? Sebenarnya sih setiap angkatan kita berkembang sih. Jadi bikin produk, cuman nggak jauh-jauh amat lah ya. Oke. Nah, aku ada yang lupa.
Jadi selain elektronika dasar sama sequential dan PLC itu, kita juga belajar IoT, IoT. Internet of Things. Oke. Jadi larinya nanti ke smart home. Smart home. Jadi kalau main smart home, Bang Sultan Mhm. pulang kerja capek, panas misalnya, Iya. di rumah biar dingin, hidupin AC pakai handphone aja, Wih. AC di rumah hidup. Terus pulang kampung nggak repot lagi. Lampu udah dimatiin belum? Enggak gitu. Enggak. Jadi kita tinggal pulang kampung aja. Sampai di kampung, lampu dapur mati. Wis. Lampu depan hidup. Cet. Jadi kita itu ada Jarak jauh, Pak. jarak jauh. Makanya inovasi selalu ada. Yang sudah ada. Baik. Angkatan tahun 2022 belum itu. Oh, belum ada, Pak. Belum ya? ada. Baru dasar-dasarnya aja, baru belajar sensor segala macam. Nah, sekarang udah tingkatin itu. Dan mudah-mudahan untuk yang angkatan sekarang itu sampai internet control. Jadi artinya udah bisa kontrol lewat internet. Baik. Memang sih belum sejauh itu karena waktunya mepet. Mepet sekali. Kita kan cuma 60 hari kerja gitu loh. Cuma 60 hari, 480 jam. Jadi untuk semua sektor ya harus kejar tayang lah gitu. Kita terus. Ya, betul. Jadi ya makanya semua kita kejar walaupun nggak sampai setidaknya mereka kenal itu. Baiklah. Luar biasa, Pak ya. Smart home loh. Smart TV sudah, smartphone sudah, tinggal smart home. Ntar ada namanya smart village, smart city, iya juga ada, Pak. Biasanya kan beberapa kota-kota, ya saya tahu kota Bandung juga kerjasama dengan negara-negara lain seperti Swedia dan Jadi smart city ya. Belgia Smart City. Karena kota Bandung juga salah satunya, guys, kota Bandung juga adalah kota yang... Tahu Bandung, Bang? Saya orang Bandung, Pak. Oh, Bandung di mana? Di Gede Bage, Pak. Aduh. orang apal Soreang. Wih, Soreang. Cililin apa? Ajabar, Pak. Ajabar. Aljabar apa acan kaditu. Aduh, gitu. Aduh tuh, Pak. Mohon. Oke. Anjing-anjing lah. Siap. Ke sana. Soalnya di Bandung itu juga beberapa hal aspek juga dipelajari tentang kerjasama, bagaimana mengembangkan teknologi dengan Swedia, Belgia, Jerman, itu semuanya ada. Dan Bapak, insya Allah, semoga kita berdoa aja, Bapak juga ikut andil dalam situ. Baik, luar biasa sekali. Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Terakhir, tapi bukan untuk penutup, karena kedepannya kita akan bertemu lagi. Asik. Kerennya ya. Asik. Nah, kemungkinan Pak di tahun 2045 ini Indonesia ini berangan-angan menjadi Indonesia emas. Impian Bapak dan harapan Bapak bagi siswa Bapak itu seperti apa ke tahun tersebut? Oke. Pak. Baik. Untuk tahun 2045 Indonesia emas, siswaku sih mudah-mudahan nggak akan khawatir, nggak akan tergerus lah. Punten, kita mungkin udah tahu sama AI lah ya. Iya. Maaf teman-teman, maintenance electrical nggak akan terganti sama AI. Iya, itu dia kuncinya ya. Bener. Jadi tetap Itu tetap kita. Jadi dunia kerja untuk maintenance electrical tetap aman lah Tetap gitu. aman, iya. Masalah gini, AI mungkin teman-teman administrasi kantor bisa diganti sama AI. Terus apa namanya operator telepon, CS, operator customer service itu mungkin bisa diganti sama AI. AI. Pembaca berita pun juga AI. Pembaca berita bisa. Tuh. Maintenance. AI suruh panjat. Silakan. Silakan. Panjat loh. Makanya jadi tahun 2045 elektronika industri, elektronika komunikasi tidak akan tergantikan oleh AI. Betul. Welcome AI, kami nggak takut. Iya, itu dia kuncinya, guys. Hashtag Parodi. Asik. AI silakan datang, kami tidak takut. Oke, baik Pak. Terima kasih atas Oke, waktunya Pak. Alhamdulillah. sama-sama. Thank you banyak. Makasih udah diundang. Makasih juga loh Pak. Tapi nggak ada suguhan Pak. Ini udah. Oh iya, minum. Ini minum. Nah itu nasi kotak. Nasi kotak ada aman pokoknya. Oke, terima kasih pemirsa di rumah. Thank you. Mungkin kalian sudah melihat dan menyaksikan dan serta mendengar beberapa informasi yang sangat penting oleh Pak Rudi, informasi kita yang luar biasa. Semoga saja informasi tersebut menjadi bekal untuk kita semua untuk menjadi orang yang masyarakat yang maju ke depannya. Amin. Oke, Pak Rudi, Siap. aku mau closing nih. Oke. Aku tunggu sini ya. Siap. Gimana Pak ya? Siap. Oke. Oke. Bentar ya Pak. Siap. Nah. Enggak, Wilujeng. Siap. Aduh, kayaknya kameranya bentar. Set.